Keren. Sore ketemu Jiro lupa mau 6 tuwa lu 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 selikur Ya kan kita menang ya. Iya selikur Soalnya nyimpen menang barusan kan belum angkrong ngomong. Mau borong endok bosku. Siap. Kok ini apa? Ikutnya apa? Semongko bos, semongko es watermelon. Jalo ya. Ono. Ini lagi. Gede. Kira ya itu kok. Biar belum. Enak ya. Oh. Apa kabar Bro Syahid? Siap. Baik Om. Oke, ini kita kedatangan tamu bosku, pengusaha muda dari Seren datang ke sini jauh-jauh dan pagi-pagi dadak juga tadi bikin janjian juga enggak tahu-tahu sampai sini, nggak tahu ada angin apa sampai sini, katanya mau lihat entok. Lihat endok Om. Kenapa tertarik dengan entok bos? Ya, di rumah orang tua kan biasanya ayam Om. Ingin belajar mendalami entok. Siapa tahu kok tapi entoknya mbok. Oh, aku tahu ada entok di sini Dari media Om. ya, terbawa ke sini dari YouTube bos. Jadi lihat YouTube-nya sopo ngono aku berarti ya. Punya jenengan. Lihat YouTube di YouTube kemudian ke sini. Sambil ngerokok ya Om. Boleh bebas, ini semi podcast serang gumik. Ya, peternak orang desa kok ternak nggak ngerokok nggak sah Om. Oh ya, kita bebas Jadi mengurangi bau-bau yang tidak sedap dari hewan. Ya. Ya bisa. Alibi. Ya memang, jadi kesannya memang nih ada yang menarik tentang entok ini. Prolognya awalnya seperti ini. Jadi entok itu hewan marginal memang, bisa dikatakan gitu. Jadi orang beranggapan bahwa entok itu hewan yang disampingkan bos, dikirikan. Sampingan. Ya mungkin karena jorok atau mungkin mangane apa wae dipangan. Bau ya. Ya ada baunya juga. Perawatannya susah paling Om. Nah setelah saya praktek ternyata nggak susah-susah amat sih, sama seperti ternak yang lainnya, cuman perlakuannya memang harus berbeda. Kayak kandang itu harus dijaga kering, kalau kandangnya becek atau basah otomatis bau, dan apalagi nggak pernah dibersihkan. Nah itu yang kemudian menjadi image bahwa entok itu hewan nyebeli, unggas jijik lah bahasanya. Tapi ternyata entok tuh punya tren yang bagus kalau menurut saya. Jadi contohnya saja kalau 17-an, Idul Adha, Idul Fitri, itu selalu ada itu makanan olahan entok itu. Reca-reca entok itu untuk mayoran itu biasa. Dia kalau mayoran belehnya 7 ekor entok bos. Tapi dia hanya beli, tahunya sudah bersih. Ya, kadang gitu. Jadi entok itu yes, menurutmu entok itu? Ya spesial sih Om. Masih hewan ukurannya agak besar emang daripada ayam. Harusnya kan entok bersih karena putih biasanya kan. Oh ya. Kulitannya putih bersih. Benar. Jadi entok di beberapa varian seperti jumbo itu putih, warnanya putih. Dan ada kontesnya juga. Ada entok hias ada. Oh. Entok hias. Jumbo yang kayak apa itu? Entok jumbo itu entok, nggak tahu itu kalau awalnya persilangan antara entok dan banyak mungkin. Ukurannya lebih besar ya? Cukup gede tenan. Jadi lenjernya panjang, terus saya lihat di kontes itu panjangnya itu hampir 1 meter, 95 cm. 1 meter. Oh, hampir 1 meter. Terus beratnya itu ada yang sampai 7 kilo, bahkan ada yang belasan kilo. Hampir mirip angsa berarti Om. Hampir mirip.
tapi memang perlakuannya beda. Ya sepodo koyok ternak lainnya lah, kayak etawa itu kalau biasa ya biasa, cuman kalau sudah di treatment untuk kontes yo disaloni, dimandikan, jadi kontes. Dan sebetulnya entok jumbo juga spek pedaging. Bukan hanya kontes ya? Tidak hanya kontes. Jadi karena besarnya itu mahal tuh, karena yo ukurannya besar, dagingnya banyak. Yang dikonteskan ukurannya berarti Om? Kalau biasanya kalau kontes itu berat badan, lingkar dada, panjang, terus postur tubuh, dan kerapian, kesehatan khususnya rabu bulan sikile dan lain-lainnya. Pokoknya banyak banget nih nganu nih itemnya untuk kontes. Dan saya memang kalau di farm saya itu jenisnya Rambon. Oh, Rambon. Rambon itu katanya ras campuran Indramayu Cirebon. Oh, berarti Indramayu Cirebon. Oh. Dan itu terkenal dengan produktivitasnya yang tinggi. Dan spek pedaging juga bisa besar, basongnya itu bisa sampai 4-5 kilo. Wah. Jantannya. 4-5. 1 loyang untuk dimasak itu nggak cukup. Iya. Itu berhari-hari. Ada lagi yang spek nganu itu superan namanya. Jadi persilangan jumbo dengan lokal atau Rambon jadinya superan Yugudwi. Berarti besok kalau ada kumpulan RT, ibu-ibu PKK kalau mau masak-masak daripada ayam ganti entok ya. Bisa untuk menora bosen bos. Iya. Orang ayam terus loh. Kan dagingnya lebih enak tau. Dan ini bedanya lagi, kalau entok itu memang segmented sebetulnya. Jadi olahan kuliner entok itu biasanya disajikan di warung tertentu khusus. Nggak seperti ayam ya? Tidak seperti ayam yang setiap warung ada olahan ayam goreng. Kalau ayam kan di restoran-restoran selalu ada menu ayam. Ada menu ayam. Kalau entok belum tentu. Hanya mungkin di satu kota tuh nyari. Dodolan satu kabupaten paling cuma 2-3 lah. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan lagi tuh, produk turunan dari entok tuh harus dikemas sedemikian. Wong warung biasanya nyanding rica-rica entok juga nggak masalah kan. Padahal kan pelanggannya aslinya banyak tau. Banyak. Cuma kendalanya ini meh entok tukunya nendi. Dan banyak yang nyari entok itu untuk hajatan atau apa jenenge ya. Yo bukan hajatan, apa maksudnya momen-momen spesial. Yaitu RT-an, terus Gustusan kan biasanya. Sementara berarti kalau untuk dagingnya momentum ya Om. Momentum. Makanya itu saya ngomong ini menjadi peluang karena belum banyak yang ngarap. Iya. Untuk produk turunan entok loh. Siapa tahu nih besok jadi juragan rica-rica entok. Amin. Atau dia bisa akan lebih bagus itu kan sebetulnya peternak itu bisa mengolah produk turunannya, tidak hanya menjual barang mentah entok kiloan, tapi sudah diolah. Jual olahan. Nah, kalau saya belum mampu bos, jadi saya hanya menjadi peternak saja, dan saya ini fokusnya di pembibitan, jadi untuk anakannya yang tak arah. Berarti setelah pembibitan nggak ada hilir lagi Madam, cuma belum diternak ya? Belum, saya juga punya bayangan sih pembesaran, terus kita turunkan produknya, cuman dengan kapasitas kandang yang masih segitu, terus kemudian populasi ternaknya juga masih sedikit, kita permintaan aja sudah, untuk telur aja yang mau menetas sudah ada yang mesen sih sebetulnya. Permintaannya tinggi termasuk ya? Termasuk tinggi. Kalau peternak lain juga sama sih, di grup-grup itu biasanya cepet banget postingan di Facebook itu biasanya. Bisa disimak di grup-grup peternak, sekali posting langsung disaut berapa inbox dan nah, dari prospek ini kan sebetulnya ini bagus untuk UMKM. Memang karena entok tuh sefamiliar yang lainnya, cuman ternyata memiliki nilai jual yang lumayan. Perhitungan saja kalau entok wedok ini minimal ya 1.080 di pasar itu, temulak di pasar. Harganya. Kalau yang jantan, yang basong itu di angka 100.000 atas. Wah,
Itu yang umum standar. umumnya. Dan itu kalau pas momen tertentu harganya bisa fluktuasinya bisa tinggi. Bisa 200, 300. Tahu saya kalau entok musim-musim Agustusan, terus mau Ramadan kayak gini mungkin mahal ya Om. Pernah Sering beli. Om. Nah, itu sebetulnya peluang bagi orang yang punya lahan yang luas, terus memungkinkan untuk memelihara entok. Ya maksudnya pemukimannya tidak terlalu rapat, walaupun di kota tuh untuk jenis Rambon itu malah di kota-kota besar memelihara. Oh, Biasanya itu nggak memerlukan space yang luas ya Om. tidak perlu space yang luas, terus cadangan pangannya melimpah. Contohnya restoran, rumah makan itu makanan sisa itu nggak terbuang, jadi makanan berdiri itu udah cukup. Tinggal kasih konsentrat atau apa sih, penting bisa pengemukan. Selain makanan sisa, alternatifnya apa Om? Alternatif banyak sekali. Entok itu karena apa maunya. Tapi memang untuk mengurangi kesan bahwa DKI spiro entek boros gitu, itu sebetulnya saya sudah membuktikan ketika nutrisinya tercukupi, mangane kira oke, guru jimit-jimit. Saya biasanya ngasih makan tuh sehari sekali, sore itu sampai pagi biasanya ngasih sisa. Tapi yo karbonnya tercukupi, proteinnya tercukupi, kalsiumnya tercukupi. Nah itu saya ramuannya ya standar aja sih sebetulnya, dari nasi aking, terus kemudian bekatul, daun-daunan saya nanam indigo vera tuh yang pinggir-pinggir itu. Indigo vera itu yang punya protein tinggi, ono tanaman azula namanya di kolam-kolam. Tapi variannya untuk pakan banyak ya? Banyak, gedeblok pisang aja mau doyan yang dicacah. Kalau di dekat sawah, keong itu protein tinggi, itu digiling sak kulit-kulitnya itu wah wis protein sama kalsiumnya tercukupi. Jadi ya bisa garek pinter-pinternya peternak lah. Ya, untuk orang yang jam kerjanya tinggi, mungkin apa ya bahasanya, bisa ngopeni ya. Bisa. Di Masih ada waktu luang. Di bawah kapasitas populasi 100 ekor itu disambi bisa. Mungkin pegawai, nyenangan pegawai. Cuman ngasih makan sore aja. Pagi sore pagi sore lebih bagus. Pagi bersihin kandang. Yang jelas harus malam enggak ya? Malam itu entok biasanya malah sobo mangan. Makanya kenapa kok saya ngasih sore itu juga ada alasannya. Sore itu dikasih makan full, maksudnya pemberian makan sore itu, taruh malam dia masih makan sampai pagi. Nah kalau pagi sampai sore itu dia ngasin, harus dikasih kesempatan entok itu untuk ngasin, maksudnya makanin apa ya seringnya, kayak pecahan batu bata, terus itu ngapur gitu loh, nyosor-nyosor itu juga memang kebiasaannya entok gitu. Jadi di alam liarnya. Di alam liar, maksudnya dia untuk memacu produktivitas telur juga harus ngasin. Ngasin itu makan kalsium, yo lemah, yo batu padas. Berarti untuk kalangan orang-orang perumahan yang nggak punya space halaman luas bisa berarti ya Om ya? Bisa sebetulnya di kota. Cuman memang kotorannya harus mungkin agak susah ya. Harus dikelola sih. Saya masih mengembangkan ini apa namanya, kotorannya mau saya bikin media tanam bosku. Oh buat tanaman? Itu pakai sekam padi. Dicampur? Buat alas. Nanti kalau sudah kan dikumpulin, dibagori. Itu kalau untuk pembenian bibit tanaman itu mahal, harganya 15.000 per karung. Padahal beli masuk alternatif pupuk berarti ya? Ya, tidak terbuang sia-sia, wong itu amoniaknya, proteinnya tinggi, amoniaknya tinggi kan, itu bagus untuk tanaman. Cuman harus diolah, memang harus dicampur dengan tanah dulu. Jadi media tanam yang bagus kalau daerah Kemiri itu yang golek ayam ternak, ayam pedaging itu sisa-sisa sekamnya itu mahal, dan itu bikin pupuk apik banget. Nah, syaratnya memang kalau kotoran itu kan nggak berwujud dan nggak berbau supaya tidak ketok jijik toh. Makanya kalau sekam itu nggak kelihatan, jadi wis kering nggak terus nanti disapu udah nggak berbau. Supaya tidak berbau kasih E4. E4 itu koyok mikrobakteri yang sudah dijinakkan dan memang dikasihkan untuk ternak. Nggak bau, nanti bisa dicek di kandang saya berbau atau tidak.
Saya pakai E4. Di kota-kota juga bisa. Maksudnya di pemukiman sebetulnya. Kalau telaten apa harus rajin. Tapi alasnya itu biasanya apa? Nggak di kandang sini apa? Kalau saya tanah biasa, tanah terus tak kasih pasir, batu, situ. Berarti kalau semenan itu tetap enggak ya? Bisa juga, cuman ketok loh. Oh. Kita kan tahu kotoran itu karena berwujud dan berbau. Kalau berwujud itu kadang ya ndelok rada. Ya, Cuman kalau mungkin bersih ya. enak. Disemprot. Tinggal disemprot. Disemprot bisa. Cuman itu kembali kalau basah akan berbau lagi. Kalau limbahnya. entok tuh harus space ukurannya luas nggak Om? Maksudnya kalau misal ayam, satu ayam itu kan kandang 1 meter kan bisa. Kalau entok Populasi berapa? Bisa dihitung. oh, Sebetulnya jadi nggak harus diliarkan biar jalan-jalan nggak? malah seharusnya jangan diliarkan. Kalau entok itu jangan diliarkan karena ya itu tadi makan apa wae dimakan terus kemudian nek diumbar ya tanggane entek tangane. Terus non jawu BAB-nya juga nanti sembarangan malah disamper seneni tanggane wong malah jadi rica-rica ngerti ya. Makanya harus di kandang. Satu apa fungsinya di kandang? Entok itu sebetulnya unggas yang tahan dengan penyakit, tapi tidak kemudian kebal penyakit karena ketika bersentuhan dengan unggas lain yang di luar itu ya malah cukup rentan. Makanya harus gampang menyebar ya. Nah, biasanya di habitat aslinya itu deket di sungai, dia hidup di juga banyak minum berarti. Banyak minum, makanya kontradiksinya kan di situ. Entok itu harus kering, banyak tapi minum. suka di air. Tuh berat ya Bang. Nah, persoalannya di situ berarti. Persoalannya gitu. Jadi harus dikasih kolam juga, tapi jadi ada 2 kandang satu tertutup, satu umbaran. Umbaran itu untuk sobo. Nah itu yang dikasih kolam untuk mandi itu. Nah itu juga ada treatment juga, kalau ngasih makan deketin sama kolam itu, makanya deket situ kan cedek ngombinya. Oh iya. Terus kawinnya juga di situ, senengnya di situ. Maksudnya produksinya itu reproduksinya deket kayak gitu. Deket air, bahkan di air kadang entok itu bisa berenang juga kawinnya. Ukurannya bisa sampai berapa kilo tuh Om entok? Entok banyak jenisnya ya. Kalau lokal ya yang terbesar? Kalau terbesar itu di kelas jumbo ya. Kalau jumbo itu bisa besar banget sih. Kalau entok bedanya sama bebek, kalau bebek kan bisa satu kandang itu tiap hari kan bertelur. Kalau entok nah jangka waktunya hampir sama sih sebetulnya kalau entok, tapi biasanya telurnya nggak fertil, dia cuman dengan pakan bisa bertelur. Nah kalau di entok ini harus ada jantannya gitu. Di bebek juga ada yang mengembangkan telur bebek fertil bisa ditetaskan, cuman jarang, banyaknya yo pakai pakan saja sudah bertelur. Kalau entok ini perbandingannya biasanya ya satu paket itu 1 bejantan 5 betina itu. Dalam berapa waktu itu? Maksudnya? Maksud bos? Halo. Neng Piji.